Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, sebab kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita mulai memuji menyembah Tuhan, izinkan kami boleh memperkenalkan diri. Kami dari komunitas Missio Dei yang akan melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya udah bagi berdiri, kita mau sama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Nyanyi bareng-bareng ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Boleh gandeng tangan kirinya, dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam gerak kasih bagi setiap yang datang dengan beban
sehingga hanya kuasa-Mu saja yang ada di tempat ini. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus. Amin. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, kasih setia-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu yang kurang.
terbaik dalam hidup kita. Tuhan yang gak pernah ninggalin kita sekalipun. Meskipun kita jauh daripadanya, Dia yang selalu menarik kita kembali untuk berada dalam dekapannya. Dan biarlah malam hari ini kita mau masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau menyembahnya, kita hampiri Tuhan. Kita mau nyatakan biarlah setiap beban hidup kita yang orang lain gak paham, tapi Tuhan Yesus ngerti. Tuhan mengenal setiap anak-anaknya. Yes. Oh Yesus. Bila hati terasa berat dan seorang
kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu ini di mana kami boleh merasakan hadirat-Mu. Engkau memeluk setiap dari kami begitu berat. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan biar sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh saudara kami, Kinki. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh turun mengurapinya, sehingga apa yang diperkatakannya hanya berasal daripada-Mu saja. Dan biarlah setiap taburan firman yang kami terima malam hari ini boleh menjadi rema dan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan adalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala. Amin. Silakan. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Luar biasa, puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelumnya saya mau pantun dulu, boleh nggak? Nanti dikasih cakap gitu ya. Cakapnya yang kencang ya. Pantunnya seperti ini. Pergi ke pasar ketemu bidadari. Saya lapar dikasih roti. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Kinki, selalu di hati. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Kinki. Saya berasal dari Missio Dei. Luar biasa, puji Tuhan, di kesempatan yang penuh sukacita ini bisa berkunjung ke PDMKL untuk pulang ke PD Sinar. Semoga kami bisa melayani PDMKL dengan baik dan membagikan sukacita. Sebelumnya saya boleh nggak minta tolong Bapak Ibu? Kan tadi sudah kenal, sekarang minta tolong, boleh ya? Nanti kalau saya bilang PDMKL, nanti Bapak Ibu jawab penuh sukacita. Tangannya gini ya, satu di kanan, satu di kiri. Kemudian tengok ke temannya di sebelah kanannya atau kirinya, kasih senyuman yang paling manis, ya, paling lebar senyumannya. Siap ya? Siap? Penuh sukacitanya ya, kencang, oke? PDMKL. Sekali lagi ya, PDMKL. Iya, luar biasa. Sudah ya. Takut nanti malah jatuh cinta ya. Ya Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Tema yang akan dibawakan adalah My Family, My Sweet Home. Bapak Ibu, dulu waktu di gereja itu romonya pernah bilang ya, kalau anak-anak nanti hidup setara Katolik, betul ya. Bapak Ibu yakin nggak sih ajaran Katolik itu ajaran yang baik? Yakin ya? Semua yakin atau ada yang nggak yakin? Yakin ya, oke baik. Jadi karena Katolik itu adalah ajaran yang baik, maka gereja itu dengan yakin meminta kita agar anak-anak kita itu dididik secara Katolik. Ya, karena apa? Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Betul? Keluarga adalah semacam sel, bagian terkecil dari gereja. Kalau misalkan keluarga itu kuat, maka gereja akan kuat. Kalau keluarga itu hebat, gereja akan hebat. Kenapa? Karena anak yang dilahirkan dari sebuah keluarga itu akan mendownload. Mendownload itu artinya adalah, tahu semua ya mendownload? Mengambil ya, mempelajari, mengkopi dari
untuk bisa menjadi keluarga yang hebat, anggota keluarganya harus hebat. Isinya misalkan ada bapak, ada ibu, ada anak, ketiganya harus hebat. Ya, Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama bagaimanakah membentuk keluarga yang sweet, keluarga yang manis di rumah. Mau belajar bersama-sama Bapak Ibu? Yang pengen belajar bersama-sama tunjuk jari. Ya, luar biasa, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita ingin belajar dari Titus bab 2 ayat 1 sampai 8. Bisa kelihatan Bapak Ibu teksnya? Bisa ya? Nanti kita baca secara bergantian. Yang bapak-bapak dulu, kemudian yang ayat berikutnya ibu-ibu gantian ya. 1, 2, 3, mulai. Demikianlah sabda Tuhan. Ya baik, Bapak Ibu, Titus, ada yang tahu siapakah Titus? Titus adalah anak rohaninya Paulus. Jadi dia diutus oleh Paulus untuk mengurus jemaat di suatu tempat di Yunani, di Pulau Kreta. Nah, Titus kemudian dia ngurus di sana, jemaat umatnya diurusi oleh Titus. Titus itu bukan orang Yahudi, jadi Titus itu orang Yunani. Di situ dia menggembalakan orang-orang di Kreta. Paulus memberikan surat kepada Titus ini yang perlu dikembangkan di situ, baik pelayanan, pekerjaan maupun keluarga. Nah, surat Titus kali ini adalah mengenai keluarga. Jadi di surat Titus yang ini itu ada 3 hal yang akan dibahas, yaitu bapak, kemudian ibu, dan yang terakhir adalah anak. Nah, kita akan belajar bersama-sama ya, satu persatu. Kita mulai dari bapak dulu. Tadi kan ada dikatakan sehat dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan ya. Sehat dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan. Jadi laki-laki yang tua adalah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Itu di ayat yang kedua. Iman itu apa Bapak Ibu? Iman adalah percaya. Siapa yang kita imani? Tuhan Yesus. Nah, kemudian karena kita mengimani firman, bapak-bapak ini belajar kitab suci kan? Belajar kitab suci, lalu bapak-bapak ini nemu satu ayat dari Efesus ya. Efesus bab 5 ayat 22 sampai 24. Seperti ini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menampakkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah,
Langsung suaminya, wow, ayat yang sangat powerful. Tuhan itu baik, luar biasa. Akhirnya dia mengimani kan ayatnya, diimani kan katanya kan, mengimani ayatnya. Kemudian, wah, istri harus tunduk sama suami. Gak bisa main-main lagi sama suami gitu kan. Harus tunduk. Dia akan jadi suami yang otoriter, yang seenaknya sendiri. Karena bagi dia, istri harus nurut sama suami. Apapun yang terjadi harus nurut. Perintahnya mutlak harus dilakukan. Tapi dia tidak sadar, Bapak Ibu, tidak sadar bahwa ada ayat lanjutannya yang belum dibaca sama dia, yaitu di ayat yang 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ketika dia memegang satu ayat yang tadi, dari istri-istri dan sebagainya itu, dia mengimani, tapi dia melupakan ayat berikutnya. Artinya dia punya iman, tapi imannya tidak sehat. Karena dia hanya mencomot satu ayat yang enak buat dia. Padahal ada ayat sambungannya. Kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Bapak Ibu, Kristus mengasihi jemaat itu seperti apa? Ada yang tahu Kristus mengasihi kita itu seperti apa? Sampai mati. Dia memberikan nyawanya untuk kita. Nah, ini dia. Suami bagaimana? Apakah suami-suami bisa memberikan nyawanya untuk istrinya? Bisa nggak? Para suami nih, termasuk saya, para suami, ya, memberikan nyawanya. Istrinya lagi di mall kan, hujan deras, telepon, wah, minta jemput, ini di mall hujan deras. Dijawab, pakai taksi saja, hujannya deras. Bagaimana dia mengasihi istri? Bagaimana dia mau memberikan nyawanya pada istrinya? Kalau sama air hujan saja takut, sama masuk angin saja takut. Nah, kita harus bisa, suami-suami ini memberikan nyawanya untuk istrinya, mengasihi sampai penuh, sampai full, gitu ya. Kasih, mengasihi. Kasih itu seperti apa, Bapak Ibu? Bisa dibaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kasih itu kasih itu berlaku untuk kita semua. Kasih itu sabar. Ditanyain, kamu sabar nggak? Sabar, saya sabar. Tanya lagi, kamu sabar nggak? Sabar. Tanya lagi, kamu sabar nggak? Sabar. Tanya ketiga, kamu sabar nggak? Sabar. Sudah dibilang saya sabar, tanya-tanya terus, gimana sih? Apakah dia orang yang sabar? Tidak. Kasih itu sabar. Jadi kasih itu sabar baru kelihatan ketika kita di dalam suatu keadaan, di dalam suatu situasi yang menuntut kita untuk bisa sabar. Ketika kita dalam situasi baik-baik saja, sabar itu gampang ya, senyum dan sebagainya gampang. Tapi ketika situasi sedang sulit, situasi tidak mendukung, situasi sedang menjengkelkan, saat itulah kita akan tahu bahwa kita itu sabar atau tidak. Kasih itu murah hati. Ketika kita berada di rumah, anak kita
pulang kerja capek, "Pak, main Pak." Atau mungkin istrinya minta waktunya, "Yuk Pak, bantuin." Murah hati, gak cuma, "Wah saya kan sibuk bekerja, kamu sudah tak kasih uang nih, main gitu kan. Kamu sudah tak kasih uang, ini silahkan kamu cari orang yang asisten pribadi biar bisa kerjain kerjaanmu." Murah hati itu tidak hanya sekedar memberikan uang, tetapi apakah murah dalam memberikan waktu kita. Nah, waktu yang kita berikan adalah bentuk dari kasih kita. Karena kasih itu juga soal kehadiran. Jadi ketika kita hadir, artinya kita mengasihi, artinya kita mencintai. Tuhan Yesus hadir ya setiap saat di dalam hidup kita. Hadir. Kenapa? Karena dia mencintai kita. Bapak Ibu, bapak-bapak yang bekerja penuh nih ya, dari pagi sampai malam. Apakah para bapak ini hadir untuk anaknya dan hadir untuk istrinya? Mungkin kita bisa tinggal bersama, tapi kebersamaannya itu apakah ada? Nah, kita tanyakan dalam diri kita sendiri. Bapak-bapak sudah, sekarang ibu-ibu ya. Ibu-ibu di ayat 5 tadi dikatakan, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Sekarang zamannya wanita itu apa? Emansipasi wanita. Jadi kalau suami kerja sampai malam, istri juga boleh kerja pagi sampai malam, sampai pagi ya, melebihi dari emansipasi. Itulah wanita. Sekarang zamannya emansipasi. Tapi tadi dikatakan apa, Bapak Ibu? Hendaklah hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya. Ibu-ibu boleh untuk membantu suami mencari uang, tapi jangan sampai meninggalkan rumah tangganya. Ternyata anaknya nggak keurus, rumahnya nggak keurus, dan sebagainya. Mengatasnamakan emansipasi. Padahal misalkan ibu-ibu ini pengen dapat penghasilan juga, ini sebenarnya tanggung jawabnya malah tambah ini. Keenakan bapaknya ini sebenarnya. Kenapa? Karena jadi double pekerjaannya. Sampai cari uang, mengurus rumah tangga, yang sangat berat sekali. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, kita harus bisa mengatur waktu sehingga rumah tangga kita tidak terbengkalai. Nah, kemudian ada ayat tadi yang bilang, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Taat pada suami, baik hati ya, baik hati dan taat pada suami. Mungkin tadi ibu-ibu yang emansipasinya kuat gitu kan, merasa bahwa wah ini suami itu ini dalam tanda petik ya, memble gitu ya. Wah memble ini kerja reso, urus rumah tangga reso, gak bisa kerja, gak bisa urus rumah tangga. Jadi biar saya saja yang melakukan aktif gitu kan. Nah akhirnya semuanya diurusi, leadershipnya ada di si ibu gitu kan. Leadershipnya ada di si ibu, dan akhirnya anaknya nanti efeknya dia harusnya mendownload ilmu leadershipnya dari bapaknya, tapi malah dapat dari ibunya. Dimana tadi dikatakan bahwa seorang ibu hendaklah bijaksana dan baik hatinya. Jadi anaknya itu harusnya mendownload dari ibunya itu mengenai kelemah lembutan, kebaikan. Biarlah yang tegas-tegas itu sama bapak. Biar anaknya nanti menjadi pribadi yang seimbang, punya figur ayah dan juga punya figur ibu. Taat pada suami. Keputusannya sama siapa? Mungkin ibu istri bisa mempertimbangkan, memberikan arahan, memberikan saran kepada suami.
Tapi keputusan terakhir haruslah di suami, karena dialah yang harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Jangan sampai nanti seperti Adam dan Hawa ya, salah-salahan. Nah, ini kamu, ini kamu. Akhirnya ular yang salahkan, ini ular ya, gitu. Seperti itu. Tidak ada leadership di situ. Nah, Bapak Ibu, saya ingin sharing bahwa ketaatan kepada suami itu ada buahnya. Buahnya itu bagus, baik. Karena ini adalah dari Tuhan. Tuhan yang meminta untuk ibu-ibu itu taat sama suami. Jadi saya ada sharing. Waktu itu saya punya anak. Sekarang ini ya, saya punya anak TK. Dan kemudian dia masuk SD. Saat itu saat yang krusial bagi saya untuk bisa mendaftarkan anak saya. Ini mau ke sekolah mana nih? Sekolah Katolik atau sekolah yang mirip Katolik gitu ya, tetangganya Katolik. Nah, pilihan yang sangat sulit. Saya juga berdoa, saya juga mencari informasi kemana-mana. Bahkan saya sharing sama Romo, saya cerita sama Romo kepala sekolah bahkan yang jadi direktur pada saat itu. Bagaimana? Romonya mau silahkan kamu ambil keputusan sendiri. Ini saya kasih gambaran sekolah ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Setelah saya kumpulkan semua data, saya memutuskan bahwa anak saya ini harus masuk sekolah yang SD Katolik. Nah, itu sebenarnya saya bilang sama istri saya, SD-nya harus Katolik loh ya. Nggak bisa. Ini soalnya SD yang ini itu bagus, gedungnya bagus, fasilitasnya bagus, kurikulumnya bagus, semuanya serba bagus. Bahkan teman-temannya ini pada masuk situ semua. Mami-mami teman-temannya juga mendukung. Ayo masuk kita ke sini, biar nanti kita bisa bareng-bareng lagi gitu ya, bareng-bareng terus. Istri saya merasa bahwa teman-temannya kan di situ semua gitu ya. Akhirnya dia berbagai cara membujuk saya. Masukin sekolah sini ini bagus kok gini. Itu loh. Ada istrinya temanku itu, dia mendukung istrinya. Kenapa? Karena nanti yang nguruskan istrinya, anaknya yang mandi istrinya, sekolahkan istrinya, sama istrinya terus. Jadi yang berhak mengatur adalah istri. Wah, didukung sama temannya. Betul. Akhirnya saya sendirian yang gak punya bolo gitu ya, gak punya bolo, berdebat, gak ada ujung-ujungnya. Dan akhirnya saya berdoa, gak cuma berdoa sendiri, tapi saya mau minta teman komunitas saya mendoakan. Tolong doakan, saya pengen anak saya masuk sekolah sini, tapi istri pengen ya situ gitu. Ya udah, saya doakan, berdoa, dan akhirnya anak saya ada wawancara ya waktu itu ya, saya bawa istri saya masih cembetut. Dia bawa istrinya cembetut gitu ya. Jalan sendiri seperti itu. Dan kemudian Bapak Ibu, ternyata beberapa hari kemudian temannya itu kan punya anak ya, teman lengketnya anak saya, dan juga itu temannya si istri saya itu, yang awalnya bilang wah istri yang berhak dong, karena istri kan yang mengatur anaknya dari pagi sampai malam gitu. Ternyata Bapak Ibu, dia dimasukkan sekolah yang sama dengan anak saya. Beda agama malah masuk ke situ. Puji Tuhan. Istri saya menerima keputusan saya kan sebelumnya, wawancara, daftar, dan Tuhan memberikan hasil yang baik. Mujizat. Dia yang awalnya merasa bahwa wah nanti anak masuk sekolah sini aku gak punya teman. Tapi dengan kecembetutan itu cemberut, tapi dia taat. Dia nurut, dia ikut wawancaranya, pendaftarannya sampai selesai. Ada buahnya. Tuhan memberikan buah yang manis. Temannya ikut daftar, dan dia membawa teman yang lain ternyata. Ada beberapa orang yang daftar dan sekarang sudah dibagi untuk kelas berapa, dan anak saya ada 2 atau 3 temannya itu satu kelas. Jadi istri saya punya teman lagi, teman yang sama, plus tambahan teman,
anak saya juga senang karena temannya sekolah di situ. Nah, Bapak Ibu, khususnya bagi para ibu, taat itu sesuatu yang sulit, tetapi ketika dilakukan karena Tuhan Yesus yang meminta, itu membuahkan hasil yang baik, buah yang manis. Itu yang saya lihat. Kemudian nih, untuk yang anak muda, ada ayatnya juga nih. Ayat 6, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Yang muda jadi teladan dalam perbuatan baik. Menguasai diri. Bagi yang anak-anak muda sama orang tua mungkin karena masih bertenaga gitu ya, biasanya suka memberontak, membangkang. Orang tuanya bilang apa, gak dituruti, gak mau, saya mau yang ini, keras kepala. Boleh? Saat ini zaman yang kritis gitu ya. Jadi anak-anak muda sekarang ini anak-anak muda yang penuh dengan pendapat sendiri, dia kritis. Orang tuanya itu mungkin dianggap sudah kolot gitu. Wah, ini sudah ketinggalan zaman ini, gak mau ngikut ini dan sebagainya. Berbeda pendapat boleh, kritis boleh, tapi ingat, kita harus hormat sama orang tua, sampaikan pendapat dengan baik. Di Efesus juga berkata seperti ini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bagi yang masih punya status sebagai anak, ini berlaku. Jadi bagi yang masih ada orang tua, berlaku. Hormati orang tua. Mungkin kita merasa bahwa sudah berkeluarga kita ya, jadi kita urusan sendiri. Dia ngomong apa, terserah suka-suka ya. Apakah boleh? Boleh, tapi katakan dengan baik. Kalimatnya yang santun. Dengan orang tua harus hormat. Agar apa? Dikatakan bahwa berbahagia. Bapak Ibu ini enggak kalau misalkan diem-dieman sama mama papanya? Gak enak, ya. Rasanya ada yang mengganjal gitu ya. Sakit katanya. Maka benar firman ini. Hormati orang tua dan engkau akan bahagia. My family, my sweet food. Jadi kita ini harapannya kan pengen punya keluarga yang baik gitu ya, manis, enak gitu ya. Kita mungkin lagi sudah pernah kerja di luar dengan dunia luar yang begitu kejam, itu dibilang. Dunia luar itu begitu kejam, ada yang bilang seperti itu ya. Capek. Kita ingin punya rumah yang sebagai tujuan kita untuk istirahat, sebagai tujuan kita untuk recharge. Kita mau ngecas kembali, mengisi energi. Gimana? Dalam rumah itu kita ingin punya keluarga yang selalu kita nanti-nantikan, selalu kita rindukan. Itu adalah impian kita bersama. Tapi Bapak Ibu, beberapa mungkin tidak mengalami hal itu, karena ternyata yang sweet itu bukan sweet, tapi sweet. Warnanya mungkin sama-sama coklat gitu ya, tapi beda rasa. Yang satu manis, yang satu pahit. Jadi rasanya itu gak enak. Tempat yang harusnya menjadi kita beristirahat dengan enak, dengan nyaman. Aku pulang kerja capek, mau pulang ke rumah. Ternyata enggak. Pulang kerja capek bukannya pulang ke rumah, tapi ke rumah teman atau ke tempat yang lain. Karena rumah bukanlah suatu tempat untuk istirahat. Ada teman saya itu, saya sudah tahu bahwa dia itu lagi ditelepon
juga diangkat. Wah, malas aku. Saya malas. Karena papaku itu kalau bersuara keras, pedas, dan tidak enak. Tidak menyenangkan kalau bicara sama papaku. Mendingan nggak angkat teleponnya. Nah, ternyata di rumah itu ada yang kalau bicara pedas, kalau bicara itu tidak menyenangkan, menyakitkan, kata-katanya tajam. Ketika dikeluarkan, nah ini yang membuat tidak nyaman di keluarga. Ada yang tersakiti, keluarga menjadi tidak manis lagi rasanya. Bapak Ibu, kenapa bisa seperti itu? Kita kan mungkin tahu ya, misalkan ini papanya ini baik kok, baik ini orangnya, kerja keras dan sebagainya. Tapi kenapa bisa keluar kata-kata yang kesehariannya itu menyakitkan? Di Matius berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Yang keluar dari mulut berasal dari hati. Salah satunya adalah hujan, kata-kata. Jadi yang keluar dari mulut itu kenapa pedas, kenapa pahit? Karena hatinya pahit. Mungkin dia ada kepahitan, kepedihan di dalam hatinya yang kita nggak tahu. Mungkin dari masa kecilnya, atau mungkin dari lingkungan sekitarnya yang pernah menyakiti dia, atau mungkin dari kita sendiri yang tidak sengaja telah menyakiti. Makanya kemarin PDMKL mengadakan SPLB ya. Datang semua ini, datang semua SPLB ya. Datang semua. Ketika sudah disembuhkan, atau ketika kita sedang dalam masa pemulihan, ingin sembuh, datang ke Ekaristi. Misal, di situ ada sumber kesembuhan. Setelah mau dipulihkan, hampir sembuh dan sebagainya, yang perlu dilakukan adalah doa pribadi. Punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Baca firman biar mengenal Allah. Dan biar mengenal Allah, kita perlu berkomunitas, ya. Seperti ini berkomunitas. Dapat firman, bersama-sama memuji, menyembah. Bisa ketika kita sedang menyembah, Tuhan memberikan kesembuhan. Bisa. Ketika ada firman, ada ayat, ternyata tersentuh, sembuh. Bisa. PDMKL kalau PD sebulan berapa kali ya? Bisa. 1 kali. Wah, kasihan temennya. Jadi kalau misalkan hari ini nggak bisa datang, misalnya datang bulan depannya gitu ya. Kasihan. Kurang, tambahi. Bisa jadi 2 kali ya. Sebulan 2 kali. Siap nggak? Biar temennya yang itu nanti misalnya nggak bisa datang di hari ini, minggu depan tuh masih ada lagi gitu. Ya, harus semangat ya 2 kali ya. Kasihan temen-temennya. Nanti firmanya dapatnya 12 kali nanti kalau nggak bisa datang, ya. Komunitas. Komunitas itu tidak cuma sekedar kita bertemu hahaha, tapi cuma kita bertemu. Karena kalau hahaha itu komunitas yang seperti ini itu di luar lebih hahaha lagi. Cari komunitas misalkan senangnya apa, K-pop ya. Komunitas K-pop itu hahaha, dance terus. Misalkan senangnya apa? Batu akik, komunitas batu akik. Nah, sahai dia batu akik. Para batu akik itu banyak ya berkomunitas. Tapi kita berkomunitas rohani, di mana kita ingin menumbuhkan diri kita hidup bersama Yesus. Siap ya? PD sebulan 2 kali ya Bu. Ya, komunikasi itu penting. Komunikasi itu penting. Agar relasi antara anggota keluarga itu bisa terjaga. Ada bahasa kasih ya, cuma nanti bahasa kasih ini bisa dipelajari sendiri di buku psikologi itu banyak. Jadi ada kata-kata cinta, waktu berkualitas, hadiah, melayani, sentuhan. Bahasa di mana kita itu merasa paling dicintai itu ketika diperlakukan seperti apa. Misalkan anak
umur sekarang 8 tahun, sejak bayi itu saya sudah bisa melihat dia itu kalau nangis kan kencang banget gitu ya waktu bayi. Ketika digendong, dibelai itu diem. Bahasa kasihnya adalah sentuhan. Sampai besar sama, dia sering minta digandeng, minta dipeluk. Itu adalah bahasa kasihnya. Nah, nanti Bapak Ibu di setiap anggota keluarga itu bahasa kasihnya beda-beda, dan nanti bisa dipelajari sendiri. Karena kan kita nggak bisa, atau mungkin kalau dia sudah belajar ini, dia akan info bahasa kasihku adalah ini, gitu kan, apa. Tapi kalau sama orang tua gitu ya, sepuh gitu kan, dia nggak tahu deh bahasa kasih apa itu apa ya. Tapi ketika misalkan dia diberi hadiah dan dia senang berbinar-binar, nah mungkin bahasa kasihnya adalah give, hadiah. Gitu. Kemudian kita di keluarga melayani Tuhan bersama keluarga. Bersama. Datang ke PDHL sama-sama dengan istrinya diajak, suaminya diajak, agar satu pandangan. Biar nanti nggak dibilang, wah ini pulang malam terus ngapain gitu ya. Melayani bersama, biar tahu bahwa kegiatan yang dilakukan itu bukan kegiatan yang rusak gitu ya, tapi bagaimana kita bisa belajar untuk bertumbuh secara rohani. Lakukan bersama-sama. Bangun misbah doa. Kita perlu membangun misbah doa. Kenapa? Dibilang dari Santa Teresia, bagiku doa adalah ayunan hati, satu pandangan sederhana ke surga, satu seruan syukur dan cinta kasih di tengah percobaan dan di tengah kegembiraan. Jadi misalkan kita itu doa tiap hari lakukan. Jangan sampai kita baru berdoa ketika ada musibah, ada pencobaan baru kita berdoa. Bapak Ibu kalau nge-gym, latihan fitness itu dilakukan setiap hari ya. Jadi step by step, bertahap itu kita bisa mengangkat beban yang berat. Doa juga perlu seperti itu. Lakukan setiap hari. Lakukan bersama keluarga, ayah, ibu, dan anak. Doa setiap hari. Ya, Bapak Ibu, minta tolong tim pujian bisa maju ke depan. Oh ya, ada gift ya. Oke, ada gift. Jadi untuk 3 orang, 1 bapak, 1 ibu, dan 1 anak muda. Silakan maju ke depan cepat-cepatan. Silakan. 1, ini anak ya. Oke. Bapak siapa yang mau maju bapak? Ibu, siapa ibu maju? Ya, ayo maju ibu. Siapa nih? Bapak 1, ibu 1. Yang malu-malu ini, kasih hadiah yang malu-malu. Seperti anak ini, luar biasa. Ya, ibu sudah maju. Sekarang bapak, siapa bapak maju? Maju. 1 orang bapak, siapa mau maju? Silakan. Tadi yang 7 jari tadi. Siapa? Oh, dikasih hadiah nih. Coba. Ya, ayo Pak Benny maju. Yes. Siapa maju depan? Ya. Sebelum menerima hadiah, saya tanya dulu. Sebagai bapak nanti sudah menerima firman, ingin ekspektasi harapannya apa setelah mendengar firman pada hari ini? Pengen menjadi suami yang seperti apa? Pengen jadi bapak yang seperti apa? Bapak yang ideal. Berarti yang mengasihi itu ya. Oke, puji Tuhan. Oh ini hadiahnya, oh ya tenang saja. Adik pengen jadi anak yang seperti apa? Luar biasa. Kemudian ibu, silakan ibu. Dia ingin membahagiakan keluarga biar bahagia dunia akhirat.
kita perlu menjalankan fungsi kita, peran kita masing-masing, baik sebagai bapak, sebagai suami, baik sebagai ibu atau sebagai istri, dan juga sebagai anak. Kenapa keluarga kudus dari Nazaret itu bisa menjadi keluarga yang kudus? Karena Yosef dan Maria berhasil memelihara dan membesarkan Yesus di dalam keluarga mereka. Jadi kita ingin punya keluarga yang sweet, keluarga yang manis. Kita biarkan Tuhan Yesus di dalam keluarga kita dan biarkan Yesus semakin besar dan hikmatnya semakin besar agar kita dipimpin oleh Yesus dan mempunyai keluarga yang bahagia, keluarga yang sukacita, bahagia yang keluarga yang sweet, yang manis. Bapak Ibu, saya hendak untuk bangkit berdiri. Bapak yang maha baik, kami sungguh bersyukur kepadamu telah menerima firman-Mu pada malam hari. Ya Tuhan, kami ingin bersama-sama memuliakan Engkau. Kami Tuhan, masing-masing dari kami ingin memberikan diri kami sepenuhnya menjalani fungsi yang Kau utus pada kami di dalam hidup berkeluarga. Kami ini bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Katakan Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus.
membuat hatinya menjadi terluka. Hatinya pedih dan membawa kepahitan dalam hidupnya. Sehingga kata-katanya kepada anaknya penuh dengan amarah. Saat itu Yesus ingin engkau menyentuh dadamu yang sakit itu. Memohon kepadanya, Tuhan sembuhkan hati. Ya Tuhan, di sini kami ingin engkau bentuk agar kami bisa menjadi suami yang baik untuk keluarga, istri yang baik untuk keluarga kami, dan kami sebagai anak menjadi anak yang taat, anak yang hormat kepada orang tua. Tuhan Yesus berkata bahwa aku mengasihimu, aku mengasihi keluargamu. Tuhan Yesus ingin keluarga yang engkau bentuk, keluarga yang engkau tinggali bisa menjadi teladan untuk keluarga yang belum mengenal Yesus. Biarkan keluargamu ini memberikan sinyal cinta kasih Yesus untuk keluarga di sekitar. Tuhan Yesus selalu memberkatimu, selalu menyertaimu selama engkau membiarkan, mempersiapkan Yesus hadir di situ. Yesus sungguh rindu untuk tinggal di dalam keluarga dan bisa menjadi sumber cinta kasih untuk anggota keluarga. Biarkan kami kembali bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Segala syukur kami mengucapkan kepada-Mu. Yeah.
Surakarta, yaitu tanggal 21 Agustus. Makanya teman-teman untuk PD bulan depan kita diundang untuk PD gabungan di sini juga. Nanti teman-teman mau daftar dari Warna karena ada kontribusi konsumsi untuk PD gabungan itu. Dengan pembicara Mama Anwar Gunadi dari Mati. Kemudian tanggal 21 Juni lainnya tidak ada. Untuk 21 Juli kita diundang ke Ambarawa Dua, yaitu ulang tahun HUT KAS. Teman-teman boleh hadir bisa jam 9.30. Kemudian teman-teman yang sudah membeli kaos dan payung nanti pulang setelah PT bisa diambil di depan. Kemudian setelah selesai kita jangan lupa foto bersama. Sekian pengumuman, terima kasih. Mari saat ini kita mau kembali satukan hati, kita tutup berdoa malam hari ini. Kita tenangkan hati. Ya Bapak, terima kasih karena persekutuan doa malam hari ini boleh berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan karena kami malam hari ini boleh bersuka cita bersama. Kami boleh memuji, menyembah-Mu. Kami juga boleh belajar firman-Mu. Ya Bapak, kami berdoa untuk saudara kami Kinki yang bawakan firman malam hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati Kinki dalam segala aspek kehidupannya, terlebih di dalam pelayanannya Tuhan. Pakai dia lebih dan lebih lagi, sehingga semakin banyak anak-anak-Mu yang boleh mengenal kebaikan-Mu. Kami juga berdoa buat setiap kami yang akan meninggalkan tempat ini. Engkau berkati perjalanan kami, sertai sehingga kami boleh selamat sampai di rumah kami masing-masing dan boleh kembali menjalankan setiap aktivitas kami. Kami mau satukan syukur kami, penyembahan kami dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, berdoalah bersama kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Engkau Ibu Yesus. Kemuliaan pada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Santo Mikael, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan,